Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my English learning video channel. In this video, we are going to talk about recontext. More specifically, how to write a recontext. Let's get started. Recontext is a text that tells someone experience in the past. Jadi recontext adalah sebuah teks yang menceritakan pengalaman seseorang di waktu lampau. Next, language feature of recontext ya. Berikutnya adalah ciri-ciri dari recontext. Ciri yang pertama, using simple past tense atau menggunakan simple past tense. Pada video sebelumnya sudah pernah saya bahas mengenai simple past tense. Kalian bisa review kembali. Contoh kata kerja simple past tense itu menggunakan verb 2 ya. Jadi simple past tense itu kata kerjanya menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Contohnya when, bought, visited, at, met, etc. Ciri yang kedua, using adverb of time and place, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Contohnya last September, last year, on the first day, on the second day, in the morning, in the afternoon, at night, at 5, Pangandaran Beach, Borobudur Temple, etc. Contoh yang ketiga, using conjunction, menggunakan penghubung ya, atau time conjunction. And, before, after ya, sebelum, setelah, then, kemudian, after that, setelah itu, as soon as, kemudian ada contoh lagi misalkan first, second gitu ya. Itu menggunakan conjunction atau time connectives. Itu language feature of recontext ya. Berikutnya, this is how to write a recontext ya. Ini adalah cara menulis sebuah recontext. Untuk membantu kalian bisa menggunakan tabel seperti berikut ya. Jadi kalian buat tabel berisi 5 poin ya. Poin yang pertama when, poin yang kedua who, where, kemudian activities or things you did, kemudian personal comment. When maksudnya adalah menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa di waktu lampau. Misalkan di sini contohnya last month ya. Ya, jadi waktunya bulan lalu. Kemudian who adalah siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Misalkan di sini my family and I ya, keluarga saya dan saya. Where menunjukkan tempat terjadinya peristiwa itu. Di sini contohnya Jakarta. Kemudian activities or things you did ya. Jadi bisa kalian di sini lihat aktivitas yang dilakukan ya. Atau di sini kalian bisa tulis kata kerjanya saja lah, kata kerjanya atau action yang kalian lakukan. Misalkan di sini visited Ragunan Zoo ya, mengunjungi Ragunan Zoo. Kemudian so many kinds of animal, ya melihat banyak animal. Kemudian look around ya, jalan-jalan. Kemudian to picture, mengambil gambar. Visited Ancol, so many people felt hungry, went to restaurant. Kemudian decided to go home. Perlu diingat di sini kalian bisa harus menggunakan verb 2 ya, verb 2 karena ini menceritakan hal yang sudah berlalu. Kemudian yang terakhir personal comment. Personal comment itu komentar pribadi terhadap seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan pada waktu itu. Di sini contohnya it was a good moment and we enjoy it. Nah, setelah tadi membuat tabel, kemudian kita bisa rubah tabel itu ke dalam bentuk paragraf ya. Jadi itu hanya untuk membantu saja tabelnya tadi. Ini kita sudah membuat text recon ya atau text recon berdasarkan tabel yang tadi. Di sini saya beri judul A Beautiful Day at Jakarta. Baik, sebelum kita membahas isi dari teks ini, perlu diingat bahwa dalam recontext strukturnya mencakup 3 bagian ya. Yang pertama orientation isinya biasanya memberikan informasi mengenai waktu, kemudian orang yang terlibat dan tempat terjadinya peristiwa itu. Biasanya di paragraf awal, kemudian setelah itu events menjelaskan secara rinci kejadian dan aktivitas yang dilakukan secara runtut. Kemudian yang terakhir adalah orientation ya. Orientation itu tadi adalah berisi personal comment atau komentar penulis terhadap seluruh rangkaian kegiatan atau aktivitas yang terjadi ya, yang dilakukan pada waktu itu. Baik, ini
Yang di bold merah ini adalah kata kerja ya, kata kerjanya ya, dan diingat bahwa kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kita lihat paragraf pertama. Last month, my family and I went to Jakarta. We visited many places there ya. Jadi paragraf pertama isinya memberikan informasi waktu, kemudian siapa yang terlibat dan tempat terjadinya peristiwa. Nah, setelah itu kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya ya. Ini events. Di sini diceritakan aktivitas atau kejadian secara runtut ya, sesuai kronologis. Kalian bisa menggunakan time connective ya, seperti first, after that, second ya, before that, and then, itu boleh. First, we visited Ragunan Zoo. We saw many kinds of animals there, such as lion, bird collection, butterfly collection, etc. We looked around in that zoo and also took pictures of those animals. Second, we visited Ancol Beach. The sun shone brightly and the scenery was very beautiful there. We felt the wind blow across to us. We also saw a lot of people in that beach. There were many birds flew in the sky ya. Nah, jadi kalau kalian menemui kata there diikuti to be ya, to be-nya lampau itu was sama were ya. There was atau there were. Itu kalau there diikuti to be jadi maknanya ada gitu ya kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi there were many birds, ada banyak burung flow in the sky yang terbang di langit. Also there were many sellers who sold many kinds of souvenirs. Then, nah ini conjunction ya, connective ya. Then kemudian we felt hungry, so we went to a restaurant. As soon as we finished our lunch, we decided to go home. Nah itu eventsnya ya. Jadi diceritakan secara runtut sesuai dengan kronologi kejadian atau peristiwanya. Nah setelah itu kemudian masuk ke reorientation atau paragraf terakhir. Nah ini isinya komentar pribadi dari penulis terhadap seluruh rangkaian kejadian di waktu itu. For me that was a good moment because I could spend my time with my family. We really enjoy it. Okay, that's all for my explanation about the context. Hopefully it is useful for you. Thanks for watching. See you in the next video.